Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Kirana dari tingkat 2A Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Bengkulu akan menjelaskan sedikit mengenai materi kimia klinik. Pemeriksaan oksid fosfatase tujuan untuk mengetahui nilai oksid fosfatase atau asam fosfatase. Metode kolorimeter. Prinsip asam fosfatase menguraikan disodium vinyl fosfat di alam kondisi asam untuk menghasilkan fenol bebas dan asam fosfat. Alat dan bahan mikropipet, yellow dan blue tip, tabung reaksi, water bath, spektrofotometer, serum atau plasma, dan NaCl. Untuk interpretasi hasil, dewasa 0,0 sampai 0,8 mikroliter, anak-anak 6,4 sampai 15,2 mikroliter. Pemeriksaan ALP atau alkali fosfatase. Tujuan untuk mengetahui cara pemeriksaan ALP menggunakan mikrolab 300. Metode kinetik DGKC. Prinsip kerja alkali fosfatase mengkatalisis dalam media alkali yang mentransfer 4 nitropronil fosfat dan 2 amino 2 metilprospenol menjadi nitropenol. Alat dan bahan aquades, darah, kapal alkohol, kapas kering, reagen ALP, serum, tisu, sentrifuge, jarum, mikrolab 300, mikropipet, tabung vakum tutup merah, yellow tip dan blue tip. Interpretasi hasil, nilai normal laki-laki kurang dari 935 mikroliter, perempuan 448 mikroliter. Pemeriksaan kolesterol. Tujuan untuk dapat mengetahui cara pemeriksaan kolesterol menggunakan mikrolab 300. Metode COD-PAP enzimatic photometric test. Prinsip penentuan kadar kolesterol setelah hidrolisis enzimatik dan oksidasi. Indikator kolorimeter adalah kuinominer yang dihasilkan dari 4 amino antripirin dan fenol oleh hidrogen periksida di bawah aksi katalik periksidase. Alat dan bahan alat sentrifuge, jarum, mikrolab 300, mikropipet, tabung vakum tutup merah, yellow tip dan blue tip. Aquades, darah, kapas alkohol, kapas kering, reagen, serum, dan tisu. Interpretasi hasil kurang dari 200 mg per dl. Pemeriksaan kadar trigliserida. Tujuan untuk dapat mengetahui pemeriksaan trigliserida menggunakan mikrolab 300. Metode enzimatic colorimetric test. Prinsip penentuan trigliserida ditentukan setelah pemisahan enzimatik dengan lipoprotein lipase. Indikator quinonimeter yang dihasilkan dari 4 amino antiprin dan kologenol oleh hidrogen protein di bawah reaksi oleh katalik peridoksidase. Alat dan bahan alat sentrifuge, jarum, mikrolab 300, mikropipet, tabung vakum tutup merah, yellow tip dan blue tip. Aquades, darah, kapas alkohol, kapas kering, reagen trigliserida, serum, standar trigliserida, dan tisu. Untuk nilai interpretasi hasil kurang dari 150 mg per dl. Pemeriksaan HDL. Tujuan agar mengetahui prosedur pemeriksaan HDL. Metode homogeneous enzymatic colorimetry. Prinsip magnesium sulfat, dextran sulfat membentuk kompleks water soluble dengan LDL, FLDL, dan kilomikron yang tahan terhadap enzim paclitaxel. Kadar kolesterol pada HDL kolesterol ditentukan secara enzimatis oleh kolesterol esterase dan kolesterol oksidase yang bergabung dengan PEG menjadi kelompok amino sekitar 40%. Alat dan bahan kimia laser Cobas, rak tabung Cobas, scanner, centrifuge, vacuum SST, tourniquet, alkohol swab, plaster, sampel darah vena. Interpretasi hasil 40.000 sampai 65.000 mg per desiliter. Pemeriksaan LDL. Tujuan agar mengetahui prosedur pemeriksaan LDL.
Metode homogeneous enzymatic colorimetry. Prinsip kolesterol ester oleh enzim kolesterol esterase menjadi kolesterol bebas dan asam lemak bebas. Dengan adanya oksigen, kolesterol pada LDL kolesterol dioksidasi oleh enzim kolesterol oksidase menjadi kolesterol dan hidrogen peroksida. Dengan adanya enzim peroksidase, H2O2 bereaksi dengan 4 amino antipirin dan HSDA membawa pewarna purple blue. Intensitas warna dari pewarna ini diukur dengan fotometer pada 585 nanometer untuk mengetahui kadar kolesterol LDL. Alat dan bahan kimia analyzer Cobas, rak tabung Cobas, scanner, centrifuge, vacuum thinner SST, tourniquet, alkohol swab, plaster, sampel darah vena. Untuk interpretasi hasil 130 mikrogram per dl. Pemeriksaan SGOT atau serum glutamat oksalpaksetik transminase. Tujuan untuk mengetahui kadar SGOT dalam sampel menggunakan mikrolab 300. Metode pemeriksaan kinetik IFCC. Prinsip sejumlah serum direaksikan dengan reagen spesifik SGOT lalu dibaca hasilnya dengan menggunakan alat mikrolab 300. Alat dan bahan alat sentrifuge, jarum, mikrolab 300, mikropipet, tabung vakum tutup merah, yellow tip dan blue tip, aquades, darah, kapas kering, kapas alkohol, reagen, serum, dan tisu. Untuk interpretasi hasil, laki-laki kurang dari 35 mikro per liter, perempuan kurang dari 30 mikroliter. Pemeriksaan SGPT atau serum glutamat pirifik transaminase. Tujuan untuk mengetahui kadar SGOT dalam sampel. Metode kinetik IFCC. Prinsip pemeriksaan SGPT didasarkan atas reaksi 2-oksoglutarat yang direaksikan dengan L-alanin yang terdapat pada reagen 1 SGPT dengan bantuan enzim ALT akan menghasilkan enzim L-glutamat dan pirufat. Alat dan bahan alat sentrifuge, jarum, mikrolab 300, mikropipet, tabung vakum tutup merah, yellow tip dan blue tip, aquades, darah, kapas alkohol, kapas kering, reagen asat, got, FS terisi atas reagen 1 dan 2, serum, dan tisu. Interpretasi hasil yaitu laki-laki 0,50 sampai 50 mikroliter, perempuan 0 sampai 35 mikroliter. Pemeriksaan bilirubin. Tujuan untuk mengetahui kadar bilirubin dalam sampel menggunakan mikrolab 300. Metode photometric test 2,4 dikloroanilin. Prinsip dalam larutan asam, bilirubin langsung membentuk senyawa azo berwarna merah dengan diazoiusasi 2,4 diklorokinlin. Campuran tertentu dari reagen memungkinkan penentuan angka dari total bilirubin. Alat dan bahan alat sentrifuge, jarum, mikrolab 300, mikropipet, tabung vakum tutup merah, yellow tip dan blue tip, aquades, darah, kapas alkohol, kapas kering, reagen bilirubin, serum, dan tisu. Untuk interpretasi hasil 0,1 sampai 1,2 mg per dl. Pemeriksaan kadar asam urat. Tujuan untuk mengetahui kadar asam urat dalam sampel menggunakan mikrolab 300. Metode enzimatik photometric. Prinsip asam urat dioksidasi menjadi alantoin dengan enzim urisase hasil dari hidrogen peroksida bereaksi dengan 4 amino antipirin dan 2,4,6-tribromin 3 asam hidroksibenzoat menjadi quinoiminai. Alat dan bahan sentrifuge, jarum, mikrolab 300, mikropipet, tabung vakum berwarna merah, yellow tip dan blue tip, aquades, darah, kapas kering, kapas alkohol, reagen asam urat, serum, standar asam urat, dan tisu. Interpretasi hasil laki-laki 2,6 sampai 6 mg per dl, perempuan 3,5 sampai 7 mg per dl. Pemeriksaan protein total. Tujuan untuk mengetahui cara pemeriksaan protein total menggunakan mikrolab 300. Metode yang digunakan fotometri menurut metode Biuret. Prinsip
Ion tambang bersama dengan protein membentuk warna biru violet, kompleks dalam larutan alkali. Alat dan bahan, sentrifuge, jarum, mikrolab 300, tabung vakum tutup merah, yellow tip dan blue tip, darah, kapas alkohol, kapas kering, reagen, protein, serum, dan tisu. Nilai interpretasi hasilnya 6,6 sampai 8,8 gram per dl. Pemeriksaan kadar ureum tujuan untuk dapat mengetahui cara pemeriksaan ureum menggunakan mikrolab 300. Metode colorimetric test. Prinsip ureum dihidrolisis dengan adanya urease menjadi amonia dan CO2. Amonia yang dihasilkan dengan 2 oksalogaret dan NADH dengan adanya GLDH membentuk glutamat dan NAS. Alat dan bahan, sentrifuge, jarum, mikrolab 300, mikropipet, tabung vakum tutup merah, yellow tip dan blue tip, aquades, darah, kapas kering, kapas alkohol, reagen ureum, serum, standar ureum, dan tisu. Interpretasi hasil 40-20 mikrogram per dl. Pemeriksaan kadar kreatin. Tujuan untuk dapat mengetahui cara pemeriksaan kreatin. Metode yang digunakan yaitu kinetic JEF. Prinsipnya, kreatin membentuk kompleks oranye merah berwarna dalam asam pikrat. Perbedaan absorbansi pada kali tetap sama konvensi kreatin dalam dampel kreatin ditambah asam pikrat menjadi kreatin pikrat kompleks. Alat dan bahan yaitu alat sentrifuge, jarum, mikrolab 300, mikropipet, tabung vakum tutup merah, yellow tip dan blue tip, aquades, darah, kapas alkohol, kapas kering, reagen kreatin, serum, standar kreatin, dan tisu. Untuk interpretasi hasil yaitu 0,5 sampai 1,7 megadB. Pemeriksaan gamma GT atau gamma glutamil transaminase. Tujuan untuk mengetahui kadar GGT. Metode kinetik kolorimetri. Prinsip gamma GT mengkatalisis transfer asam glutamat untuk akseptor. Alat dan bahannya yaitu alat sentrifuge, jarum, mikrolab 300, mikropipet, tabung vakum tutup merah, yellow tip dan blue tip, aquades, darah, kapas alkohol, kapas kering, reagen asam gamma GT, reagen 1 dan reagen 2, serum, dan tisu. Interpretasi hasilnya laki-laki 15-90 makro, perempuan 10-80 makro. Pemeriksaan laktat dehidrogenase. Tujuan agar mengetahui pemeriksaan kadar LDH dengan kinetik IFCC. Metode kinetik IFCC. Prinsip pirufat dan NADH dengan adanya enzim LDH bereaksi menjadi alktat dan NAD. Aktivitas LDH ditemukan dengan cara menukar penurunan konsentrasi NADH. Alat dan bahan mikropipet, tabung reaksi, pemanas, pinte, larutan standar LDH, larutan reagen LDH. Interpretasi nilai total yaitu 80-240 mikron. Pemeriksaan albumin. Tujuan untuk dapat mengetahui cara pemeriksaan albumin menggunakan mikrolab 300. Metode glucometric test menggunakan bromokresol hijau. Prinsip serum albumin bercampur dengan borokoserenol hijau pada suasana pH sedikit ada dan menghasilkan perubahan warna indikator kuning atau hijau ke hijau sampai biru. Alat dan bahan sentrifuge, jarum, mikrolab 300, mikropipet, tabung vakum tutup merah, yellow tip dan blue tip, aquades, darah, kapas kering, kapas alkohol, reagen albumin, serum, dan tisu. Interpretasi hasil laki-laki 15-90 mikron, perempuan 10-80 mikron. Pemeriksaan globulin. Tujuan praktikum darah bertujuan untuk mengetahui globulin dalam serum darah. Metode pengendapan globulin. Alat dan bahan tabung reaksi, pipet tetes, pipet pump, pengaduk, corong, gelas ukur, kertas saring, darah oksalat, darah non-fibrin atau serum, larutan NH4 2SO4 jenuh, aquades, larutan amonium sulfat. Pemeriksaan glukosa darah.
Metode POCT atau Point of Care Testing. Tujuan untuk mengetahui nilai glukosa darah. Prinsip, darah kapiler diserap ke dalam strip tes, kemudian mengalir ke area tes dan bercampur dengan reagen dan memulai proses pengukuran. Enzim glukosa dehidrogenase dan koenzim dalam strip tes mengkonversi glukosa dalam sampel darah menjadi gluconolactone. Reaksi tersebut menghasilkan listrik DC yang tidak berbahaya sehingga meter mampu mengukur gula darah. Alat dan bahan: lancet, glukosameter, sampel whole blood atau darah kapiler, jarum, strip, kapas alkohol, handscoon, wadah limbah infeksius. Pemeriksaan glukosa darah sewaktu. Tujuan, mahasiswa dapat mengetahui cara pemeriksaan darah glukosa sewaktu dalam sampel darah kapiler. Untuk metodenya yaitu amperometrik. Prinsip, dalam metode ini strip uji elektrokimia mengandung kapiler yang digunakan untuk menarik larutan yang ditempatkan pada salah satu ujung strip tes. Alat dan bahannya yaitu alat rapid test, test strip, lancing device, lancet, alkohol swab, sampel darah sewaktu. Pasien tidak diminta puasa selama 8-10 jam sebelum dilakukan pengambilan sampel. Interpretasi hasil yaitu dewasa 70-130 mikrogram per dl atau 3,89 sampai 5,83 milimol per liter. Pemeriksaan glukosa darah postprandial atau PP. Metode enzimatik, kolorimetrik. Tujuan agar dapat mengetahui cara pemeriksaan kadar glukosa dalam prinsip dalam reaksi Trinder, glukosa dioksidasi menjadi D-gluconal oleh glukosa oksidase atau GOD, serta terbentuk hidrogen peroksida. Reaksi oksidasi antara penol dan 4-aminoantiprin atau 4-AA yang dikatalisis oleh peroksidase atau POD membentuk quinoimin yang berwarna merah yang sebanding dengan konsentrasi glukosa dalam sampel. Alat dan bahan yaitu yellow tip, blue tip, micropipet, spektrofotometer, stopwatch, tabung reaksi 3 mili, beker gelas, Aquades, reagen RI atau monoreagen, kalibrasi atau standar. Terus untuk interpretasi hasil dewasa kurang dari 110 mikrogram per dl. Baik, itulah sedikit penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.